Pembatasan akses jaringan internet pada Klearos menggunakan metode access control list. Nah, untuk studi kasusnya, masalah yang sering muncul di PT Salnet Optima ketika seseorang ingin mengakses sebuah alamat web menggunakan internet untuk kecepatan koneksi atau kecepatan akses tidak seperti yang diharapkan. Nah, dalam artian terkadang ketika mengakses speed dari internet tersebut mengalami penurunan atau tidak stabil. Dikarenakan di PT Salnet Optima mempunyai banyak user yang mengakses internet dan tidak adanya kontrol untuk penggunaannya. Adanya segala bentuk resiko, ancaman, dan kerentanan yang dapat terjadi pada sistem keamanan jaringan. Nah, resikonya akan menyebabkan terjadinya rentan terhadap sistem keamanan jaringan karena tidak ada batasan kontrol untuk penggunaan internet tersebut. Masalah seperti ini sering muncul baik di kantor-kantor ataupun di sebuah warnet sekalipun. Begitupun juga yang terjadi pada PT Salnet Optima yang berlangganan menggunakan salah satu provider internet dengan paket yang besar bandwidthnya 13 Mbps. Dengan paket tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan koneksi internet untuk semua user. Nah, tetapi akan percuma jika tidak dibatasi aksesnya. Maka untuk mengatasi permasalahan yang ada dibangunlah sebuah server ClearOS. Maka PT Salnet Optima membangun sebuah server ClearOS. Nah, di dalam server ClearOS tersebut, di dalamnya terdapat fitur access control list yang berfungsi sebagai pembatas atau penyekat penggunaan koneksi internet untuk setiap divisi yang ada. Nah, metodologi penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode rekayasa sistem jaringan. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, requirement gathering, lalu selection design, implementasi, operation, review, and evaluasi. Nah, pada tahap yang pertama yaitu recruitment gathering atau pengumpulan informasi yang dibutuhkan dan analisa kebutuhan. Jadi kita mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi yang akan kita butuhkan, lalu tahap selanjutnya adalah menganalisa. Nah, terdapat dua macam kegiatan, yaitu yang pertama studi literatur. Nah, mengumpulkan informasi dari literatur, studi pustaka atau jurnal tentang permasalahan dan pemecahan menggunakan access control list. Lalu yang kedua, set survei. Set survei tersebut adalah kegiatan dalam set survei mencakup observasi dan wawancara secara langsung ke lokasi. Jadi kita langsung datang ke lokasi untuk mensurvei atau menentukan langkah-langkah yang akan kita buat. Hal ini tujuannya atau bertujuan untuk memperoleh data yang paling akurat tentang kondisi yang ada pada saat ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu perangkat keras meliputi satu server sebagai proxy, komputer 2 atau lebih sebagai klien, lalu monitor, mouse dan keyboard, switch Cisco Catalyst 2950 24 port, lalu kabel UTP kategori 5 Strike Link, lalu router tipe Sibram CR100i. Nah, untuk yang perangkat lunak atau software yang kita gunakan yaitu ClearOS untuk server, Windows XP dan Windows 7, lalu PuTTY dan Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Koneksi internet menggunakan provider Newfish, total bandwidthnya 13 Mbps. Hasil dan pembahasan. Nah, dalam manajemen jaringan menggunakan server ClearOS dibutuhkan beberapa perangkat keras maupun perangkat lunak.
Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen jaringan dalam proses penelitian ini yaitu yang pertama server ClearOS, lalu metode access list, yang ketiga perancangan simulasi, lalu skema jaringan, pengaturan akses, pengujian awal jaringan, dan pengujian akhir jaringan. Nah, terdapat 7 tahapan dalam proses penelitian. Nah, untuk server ClearOS adalah Linux yang dikostumasi khusus untuk keperluan server. Jadi berbasis Linux dengan berbagai fitur yang powerful dan setting yang simple. Jadi fitur yang diberikan oleh ClearOS tersebut adalah memiliki settingan atau pengaturan yang sangat simple, lalu fiturnya sangat tinggi. Nah, ClearOS menjadi alternatif pilihan baik untuk pemula yang tidak mengerti Linux. Nah, kita yang terbiasa untuk menggunakan Windows, nah untuk menggunakan Linux ini tidak perlu khawatir karena sama sekali maupun untuk profesional yang memerlukan kemampuan terbaik dari OS Linux server. Nah, berbasis Linux Red Hat Enterprise 5 menjadikan ClearOS memiliki source base yang kuat dan stabil untuk dijalankan sebagai server di warnet maupun game online, perkantoran, dan perpustakaan. Nah, untuk metode access list, sebuah pengelompokan atau pengelompokan paket berdasarkan kategori. Jadi mengelompokkan paket-paket dan berdasarkan kategori masing-masing. Access list bisa sangat membantu ketika membutuhkan pengontrolan dalam lalu lintas network. Access list menjadi tool pilihan untuk pengambilan keputusan pada situasi saat ini, pada situasi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Untuk perancangan simulasi, untuk simulasi pengujian penelitian ini menggunakan virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan secara bersamaan. Jadi bisa berjalan atau bisa dibuka secara bersamaan di dalam beberapa komputer maupun mesin virtual pada satu komputer fisik. Nah, next, skema jaringan. Setelah melakukan penelitian pada PT Salnet Optima, dapat digambarkan skema jaringan komputer seperti gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat internet, wireless access point, router, server aplikasi, switch pusat, dan hub. Untuk pengaturan akses, tahapan pengimplementasian akses control list pada ClearOS yaitu konfigurasi ClearOS. Nah, seperti ini tampilan dari ClearOS. Dalam gambar di bawah ini terdapat sebuah diagram persentase, diagram lingkaran. Untuk pengaturan proxy dan filtering pada ClearOS ini membagi akses control list ke dalam 4 bagian sesuai dengan divisi yang ada pada PT Salnet Optima. Yang pertama, full access untuk manajer, direktur, dan supervisor. Karena untuk manajer sendiri atau direktur atau supervisor memiliki kewenangan yang lebih tinggi atau memerlukan lebih banyak bandwidth. Maka dari itu untuk manajer, direktur, dan supervisor kita terapkan full access. Lalu yang kedua, finance untuk staf keuangan. Dan yang ketiga, DENI untuk divisi engineer yang hanya membutuhkan lokal jaringan atau jaringan lokal. Collection untuk divisi yang hanya mengakses satu web aplikasi klien. Nah, gambarnya seperti di bawah ini.
Jadi kita dalam gambar tersebut kita bagi ke dalam 4 bagian sesuai dengan divisi pada PT Salnet Optima. Nah, yang untuk full access itu start time-nya atau mulai pukul 00.00, artinya 12 malam sampai 12 malam lagi, artinya 24 jam. Sedangkan itu ada yang working start time-nya jam 8 sampai jam 5, artinya untuk akses jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 siang. Begitupun selanjutnya. Pengaturan user defined group. Pada ClearOS bertujuan untuk menentukan user dari jaringan lokal ke jaringan yang terkoneksi internet. Nah, caranya yaitu dengan mengeklik sistem, lalu klik group, add, menambahkan grup seperti gambar di bawah ini. Yang pertama kita klik sistem. Setelah sistem terklik maka selanjutnya kita pilih grup, lalu kita pilih add atau add untuk menambahkan grup. Untuk pengaturan add atau periode, nah tujuannya untuk menentukan jadwal atau masa berlaku dari akses kontrol. Nah, tujuannya tersebut kita bisa men-setting kapan kita bisa memberikan akses kontrol kepada klien atau kepada user dari start awalnya mulai sampai akhir akses kontrol tersebut diberikan. Nah, caranya kita klik gateway, akses kontrol, add atau periods. Pengaturan add time periods bertujuan untuk menentukan jadwal atau masa berlaku dari akses kontrol. Caranya dengan mengeklik gateway, akses kontrol, add time periods. Pengaturan content filter. Content filter ini berfungsi untuk situs atau web mana saja yang tidak boleh diakses masuk ke fitur gateway dan memiliki akses kontrol dan memilih akses kontrol. Jadi content filter tersebut fungsinya untuk membatasi akses dari user. Jadi tidak sembarang user dapat mengakses ke fitur tersebut. Untuk pengujian awal jaringan, semua user dapat mengakses semua alamat website. Untuk itu perlu diaktifkan fitur agar user diberikan pembatasan dalam mengakses internet atau alamat website. Jadi user diberikan sekat atau diberikan pembatasan dalam mengakses sebuah alamat website maupun internet. Jadi tidak disalahgunakan untuk mengakses website di luar pekerjaannya. Yang pertama, mendaftarkan aplikasi grup Plosius di akses kontrol, lalu pendaftaran user berdasarkan grup, memasukkan user ke dalam grup untuk akses kontrol list. Pengujian akhir jaringan. Nah, setelah melakukan konfigurasi dan mengaktifkan fitur akses kontrol list pada waktu yang telah ditentukan, user tidak dapat mengakses website yang didaftarkan. Nah, gambarnya seperti di bawah ini. Secure connection failed. Nah, jadi user tidak dapat mengakses website yang didaftarkan. Kesimpulannya, dari hasil implementasi yang dilakukan didapati beberapa kesimpulan seperti di bawah ini. Yang pertama, dengan dibangunnya server ClearOS sebagai proxy server, pengguna internet dapat mengelola pemakaian internet yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi benar-benar ClearOS ini
bisa mengelola pemakaian internet sesuai yang dibutuhkan atau sesuai porsinya dari user-user. Yang kedua, dengan diterapkannya sistem filtering menggunakan server ClearOS sebagai proxy server, maka pengguna internet lebih terkontrol karena user tidak dapat mengakses situs atau konten-konten tertentu. Nah, jadi user hanya dapat mengakses website atau situs yang diizinkan oleh manajer tersebut, yang telah diizinkan oleh software ClearOS. Metode akses control list yang terdapat dalam fitur ClearOS dapat menyediakan dan memberikan hak akses kepada pengguna jaringan berdasarkan akun per user. Dengan demikian, dapat membantu seorang network administrator jaringan mengamankan akses jaringan. Jadi, satu user akan memiliki satu akun. Nah, terima kasih. Sekian.